Tidak ada satupun kekuatan santetnya jin dan manusia yang mampu mencelakakan manusia, kecuali manusia itu mengizinkannya. Jadi seberapapun hebatnya ilmu santet jin, ilmu santet manusia, itu tidak akan mampu menyantet, mencelakakan manusia lainnya, kecuali manusia lainnya itu mengizinkan dirinya. Justru sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana santet itu akhirnya menjadi kuat, atau akhirnya mampu mencelakakan orang lain, atau bahkan tanpa disantet pun orang itu merasa tersantet dan mampu mencelakakan dirinya. Ya, mari sahabat simak. Saya banyak omong iri sama Ningsih Tenampi. Mudah-mudahan dihisap oleh Ningsih Tenampi. Bagi siapa yang mau nonton video saya ini, saya yakin Bu Ningsih itu sibuk, tapi bagi siapa yang nonton, tolong sampaikan, suruh hisap saya sama dia. Atau ketika kamu mempunyai dukun-dukun hebat segala macam, coba suruh santet saya sama dia. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semua, ketemu lagi dengan saya di channel saya ini ya. Oke, aku ngopi dulu. Sahabat, sekarang kita kembali membahas perihal santet, dukun-dukun santet, dukun pengobatan santet, dan yang viral sekarang adalah Ningsih Tenampi. Video ini berjilid-jilid akhirnya disebabkan oleh komentar-komentar netizen yang sok tahu. Kembali saya berbicara kata-kata sok tahu. Tidak ada satupun kekuatan santetnya jin dan manusia yang mampu mencelakakan manusia, kecuali manusia itu mengizinkannya. Jadi seberapapun hebatnya ilmu santet jin, ilmu santet manusia, itu tidak akan mampu menyantet, mencelakakan manusia lainnya, kecuali manusia lainnya itu mengizinkan dirinya. Apa artinya? Baik, nanti kita bahas. Episode selanjutnya akan saya bahas. Itu sebenarnya sederhana. Justru sekarang yang akan saya bahas adalah bagaimana santet itu akhirnya menjadi kuat, atau akhirnya mampu mencelakakan orang lain, atau bahkan tanpa disantet pun orang itu merasa tersantet dan mampu mencelakakan dirinya. Ya, mari sahabat simak ya. Sebelum saya lanjutkan, lebih baik saya klarifikasi dulu menjawab komen-komen orang yang katanya saya numpang tenar. Dunia sekarang itu kan berbeda. Ketika apa yang viral di internet, itu dianggap yang paling terkenal. Sementara dia bukan siapa-siapa sebelumnya. Dunia sekarang tuh aneh.
Ketika siapa yang terkenal, baik mau kalangan apapun, viral, itu akan dianggap langsung orang terkenal, orang lain tidak ada apa-apanya. Ya, seperti saya yang dikatakan numpang tenar, padahal saya dari tahun 90-an mengajar perguruan silat. Saya terdaftar di izin IPSI tahun 93, sudah lama bukan? Dan tentu saja saya terkenal hanya di kalangan saya, kalangan persilatan atau kalangan trainer, karena saya juga mengajar sebagai trainer. Dan kami itu tidak akan viral karena kami tidak akan membuat video-video bodoh, video-video lucu yang akan membuat kami terkenal. Karena tujuan kami ber-YouTube, tujuan kami berkehidupan ini bukan untuk membuat sesuatu menjadi viral, menjadi terkenal tanpa ada fungsinya. Coba sahabat lihat, berapa banyak video-video hebat, video-video bagus, video-video yang berisi motivasi yang cemerlang, tapi tidak laku ditonton orang. Iya bukan? Tapi coba sahabat lihat, banyak video-video, misal video-video yang tidak jelas juntrungannya, atau video-video lucu, atau video-video pemburu hantu, setan belang, segala macam. Ya kan? Atau video-video yang orang saling mencaci, saling menghina, saling memaki, di mana jika bangsa ustadz memaki, dia jadi viral. Ya, banyak contoh sahabat, banyak contoh yang bisa kita lihat bahwa sekarang tuh yang dianggap terkenal adalah viral. Jadi orang lain selain orang itu tuh tidak perlu didengar. Orang lain ketika berbicara hal yang sama itu nggak perlu didengar, paling menumpang tenar katanya. Nah, ini kembali saya katakan, video saya ini untuk edukasi bagi masyarakat yang mau, ya, yang tidak mau tidak masalah. Jangan habiskan pulsa internetmu buat menonton ini. Tapi yang bagi mau, tonton sampai selesai. Kenapa kemampuan santet itu menjadi kuat? Apa penyebabnya? Baik sahabat, andil yang paling besar membuat santet menjadi lebih kuat adalah tayangan-tayangan perdukunan, tayangan-tayangan pengobatan yang memperlihatkan orang-orang kesurupan, tayangan-tayangan yang memperlihatkan percakapan orang dengan pasiennya dan mengatakan pasiennya itu santet orang, disantet puluhan dukun, 1000 dukun, 500 dukun, sehingga penonton yang memang melihat sesuatu yang aneh, kok bisa ya, atau sesuatu yang mencengangkan, dan itu akan membuat kepercayaan dirinya kepada santet itu berlipat ganda. Dan suatu saat ketika dia ada keributan sedikit sama orang, lalu orang itu juga mengancam dengan kata-kata, cukup dengan kata-kata saja, itu sudah bisa membuat dia nanti kena santet. Sahabat, untuk sembuh dalam pengobatan memang mempunyai strategi macam-macam. Dan strategi terbaik untuk menyembuhkan orang yang percaya bahwa dia itu kena santet adalah dengan memperdalam kepercayaannya itu. Ya, seperti tayangan video-video Ningsih Nampi. Orang mungkin menganggap, wah ibu itu berjasa, wah ini, wah ibu itu begini. Tapi percayalah, itu yang akan membodohkan masyarakat kita. Kenapa saya katakan membodohkan? Karena setiap masyarakat yang terkesima menonton tontonan itu, dan dia akan menganggap itu suatu kebenaran, dan dia akan menjadi yakin bahwa hal seperti itu memang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Banyak di komentar video saya juga dikatakan saya banyak omong, iri sama Ningsih Nampi. Mudah-mudahan dihisap oleh Ningsih Nampi. Bagi siapa yang menonton video saya ini, saya yakin Bu Ningsih itu sibuk, tapi bagi siapa yang nonton, tolong sampaikan, suruh hisap saya sama dia. Atau ketika kamu mempunyai dukun-dukun hebat segala macam, coba suruh santet saya sama dia. Karena setelah video ini nanti, saya udah posting di Facebook saya, tapi ada juga beberapa teman yang langsung kirim pesan secara pribadi bahwa tak mempan santet itu tidak perlu dibuka. Tapi itu saya lagi pikirkan. Cuma yang jelas, di Facebook saya itu saya katakan begini, saya akan membuat video bagaimana agar santet sehebat apapun tak akan mempan. Akan saya berikan rahasianya dan manjur sekali. Tapi aku mau buat dulu video sebelum itu agar Ningsih Nampi dan dukun-dukun santet seluruh dunia agar menyantet saya, agar menyantet aku. Bagaimana sahabat? Setuju tidak? Masa mau buat video tak mempan disantet tanpa pembuktian dulu? Saya harap nanti video saya itu dibagikan agar semua dukun-dukun santet tahu, dan juga Ningsih Nampi tahu, agar menghisap aku ke perutnya yang ada nerakanya. Jadi ini boleh sahabat terjemahkan bebas, karena saya iri, atau karena saya menantang, tidak, atau karena saya ini tidak. Tapi
Santet itu tidak mempunyai kekuatan apapun jika diri kita tidak mengizinkan untuk disantet. Santet jin, setan, manusia, hantu, setan belang, semua itu tidak mampu, tidak mempunyai kekuatan untuk mencelakakan manusia yang tidak mengizinkan dirinya untuk dicelakakan oleh santet tersebut. Nah, sahabat bingung kan? Siapa lagi yang mau mengizinkan dirinya disantet? Nah, disinilah yang disebut ada sesuatu keyakinan yang tersimpan di diri kita, ada sesuatu belief yang tersimpan di diri kita yang kita sendiri tidak menyadari. Keyakinan-keyakinan di dalam batin kita sebagai belief kita yang mendorong kita itu akan mudah disantet atau tidak. Dan ketika kita suka menonton tayangan-tayangan orang yang dukun-dukun yang mengobat santet, lalu pembicaraannya pun semakin hebat, bahwa yang datang Nyi Roro Kidul, bahwa yang datang siluman ular, mau yang datang hantu belau segala macam. Sementara yang menonton itu, dia betul percaya dengan santet, dan dia melihat tayangan seperti itu. Maka beliefnya semakin kuat terhadap santet itu, sehingga orang yang seperti ini sangat mudah disantet. Tanpa melakukan apa-apa, dengan mengancam juga dia akan terasa seperti disantet. Jadi bahaya, hati-hati terhadap belief yang ada pada batin kita. Saya berbicara secara mudah agar sahabat semua paham, bukan untuk menggurui. Sekarang gini saja, tidak perlu contoh yang rumit. Sahabat tahu tidak bahwa visual, kita tonton sesuatu yang visual itu lebih cepat berpengaruh pada batin kita. Ketika kita melihat pertunjukan-pertunjukan yang membuat kita tercengang, lalu dalam pertunjukan itu juga diperbesar lagi bahwa ini adalah begini, semakin kita tercengang, dan itulah yang masuk, dan itu nanti yang akan menjadi belief kita. Contoh mudah, coba sahabat bayangkan saja seseorang lagi pegang jeruk nipis, lalu secara perlahan jeruk nipis itu dibelah sama dia. Setelah dibelah, diperas airnya. Maka seketika di mulut sahabat itu akan berasa air liurnya. Ya coba bayangkan saja. Nah, cara kerja santet sehingga dia berdaya kuat adalah hal-hal seperti itu. Yang pada intinya dia tidak mempunyai kekuatan yang hebat, tapi kita yang menghebatkannya. Dibantu oleh tayang-tayangan yang menghebatkannya. Kita kan tahu, para dukun-dukun dengan jinnya bekerja sama untuk menakut-nakuti manusia, membisikkan was-was ke dalam dada manusia. Nah, itulah yang mencelakakan ketika kita sudah was-was, karena ketika sudah tertanam suatu belief yang kuat terhadap santet, sehingga kita kapan saja akan was-was. Ketika ribut sama orang dan orang mengancam, kita sudah mulai was-was. Itu peluang besar untuk mudah disantet. Jadi sahabat, demikian video saya juga memperlihatkan video-video cuplikan video dari Ningsih Tinampi atau dari yang lain, bagaimana video itu akhirnya akan membuat orang tercengang, dan setelah tercengang juga akan diperdalam dengan keterangannya bahwa ini adalah jin yang masuk, ini adalah ini adalah ini, ini dukun ini. Itu menjadi belief, menjadi keyakinan, dan itu bahaya bagi masyarakat kita. Bukan karena saya iri, percayalah, itu yang bahaya. Jadi tidak ada keuntungan pribadi atau karena merasa tersaingi, tidak. Demi Allah, saya ingin masyarakat kita ini justru yang tersimpan di dalam keyakinannya itu adalah hal-hal yang baik, yang memberdayakan, bukan hal-hal buruk yang mudah mencelakakan dirinya. Seharusnya belief itu yang tertanam, belief yang hal-hal yang mendayakan, yang membuat dia kuat, bukan hal-hal yang membuat dia lemah dan membahayakan dirinya sendiri. Sahabat tentu sangat merugi jika sahabat meyakini sesuatu hal yang akan melemahkan sahabat, sesuatu hal yang akan mencelakakan sahabat. Nah, di situ gunanya saya membuat video ini, bukan karena apa-apa. Dan ini banyak juga di video saya soal Ibu Ningsih Tinampi ini. Ningsih Tinampi ini lebih banyak tetap like-nya dengan dislike-nya, walaupun banyak, tapi tetap masih banyak like-nya. Itu artinya banyak yang lebih setuju. Tapi rata-rata orang yang setuju, dia memang ketika dia melihat tayang suatu dan dia setuju, dia tidak akan banyak komentar. Tapi ketika orang yang tidak setuju, dia akan marah, dia akan panas, dan dia akan komentar tak habis-habis. Dan berita gembiranya, saya akan balas komentarnya itu tanpa tedeng aling-aling. Itu kabar baiknya.
Karena orang sok tahu tuh dia tidak akan pernah berhenti. Dan kenapa saya jadi sok tahu juga untuk membalas? Ya biar berlanjut dan biar berepisode-episode video ini. Ini silakan dilihat video-videonya, dan tayangan-tayangan seperti inilah yang akan mencelakakan sahabat. Tayang-tayang seperti inilah yang membuat sahabat tercengang dan akhirnya percaya bahwa itu ada, dan akhirnya kekuatannya semakin berganda karena menjadi keyakinan. Tercengang. Jadi begini, kalau saya amati dari Mas Bopak ini, dalam tubuhnya Mas Bopak ini ada ilmu turunan nih. Oh. Ini ada ilmu turunan. Saya percaya. Kan? Kemudian yang kedua, dia dimasukin jin lain juga. Ilmu turunan ini jin. Ya. Kemudian ada dimasukin jin lain. Soko Nyi Roro Kidul. Aku datang ke Nyi Roro Kidul. Aku datang. Kamu kira aku tidak kenal sama Nyi Roro Kidul? Assalamualaikum. Hai Nyi Roro Kidul, sini. Masuk kepada Nyi. Assalamualaikum. Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Assalamualaikum. Baik. Kenapa ada siluman ular di badan anak ini? Ada apa sebetulnya? Ya, semenjak di dalam kandungan, aku tidak tahu sesepuh sampean dulu. Entah siapa ada perjanjian dengan siluman ular. Jadi dia nggak tahu, entah cari pesugihan, entah cari ilmu, entah cari apa. Aku tidak tahu. Inilah akibatnya. Akhirnya orang yang tidak berdosa, 7 turunan, di antara 7 turunan itu diincar sama mereka. Jadi mudah-mudahan semuanya jangan sampai terjadi itu ya. Dan tercengang, diperdalam dengan kata-katanya bahwa ini siluman ini siluman ini siluman ini jin ini setan ini dukun ini. Kita sebagai orang normal, apalagi sekarang kan dikatakan ada 500 dukun santet yang dibunuh. Ada lagi yang jawab sukmanya, saya ingin satu saja dukun santet yang mana yang telah terbunuh oleh Ningsih Tinampi. Apa nama dukun santetnya, di mana alamatnya, di mana daerahnya. Jangan dibodohkan masyarakat ini semua. Yang bersedia untuk dibodohkan silakan. Atau kalau dia tetap melakukan pengobatan-pengobatan seperti itu agar orang sembuh, bagus, saya mendukung. Tapi jangan ditayangkan kepada masyarakat umum. Jangan, tunggu dulu, ayo ambil videonya. Terus disuruh orang upload, makanya ada YouTube-nya, makanya dia jadi viral. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya dia memang terkenal, akhirnya jadi viral. Sampai saya juga dibilang, kamu siapa? Numpang tenar. Dia terkenal karena videonya yang ecek-ecek begitu. Demi tujuan untuk pengobatan, untuk sembuh, bagus. Tapi untuk masyarakat tidak bagus. Itu mencelakakan, itu membodohi. Itu membuat keyakinan masyarakat terhadap sesuatu hal yang merugikan itu menjadi semakin tebal. Sehingga akhirnya masyarakat ketika dia sakit nggak langsung ke dokter, dia pergi ke dukun. Di dukun disebut kamu kena santet, jadi sudah. Jadi demikian sahabat. Saya tidak tahu ke depan apa saya akan membahas video soal begini lagi, tapi yang jelas kita sepakat hanya satu yang benar, yaitu Allah. Ya, hanya itu satu yang benar. Ketika sahabat sependapat dengan pendapat saya, terima kasih, mohon dibagikan. Ketika sahabat tidak sepakat dengan saya, daripada menghabiskan paket internet sahabat, silakan jangan dilanjutkan nonton videonya. Nanti jantungan nanti. Oke sahabat, silakan ambil baiknya, buang buruknya. Saya tidak perlu meminta maaf karena saya bukanlah untuk ingin tenar oleh hal-hal bodoh ini. Dan saya juga bukan iri
seperti yang dikomentari orang. Dan saya juga bukan karena pengobatan saya lenggang, saya bukan mengobatin orang, saya mengajar orang menjadi ahli pengobatan. Nggak ada waktu saya untuk ngobatin orang. Ketika ada orang berobat, saya suruh ke murid saya. Oke sahabat, sukses buat sahabat dan saya di sini, sukses bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.